warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak dan Ibu dimanapun berada. Saat ini saya akan coba menjelaskan mengenai elektronik komik sebagai media pembelajaran inovatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah Bapak dan Ibu, siapa yang tidak suka baca komik ya, terutama untuk siswa-siswa kita. Apalagi sekarang banyak sekali bacaan-bacaan komik, cerpen maupun novel yang sudah berbasis digital. Oleh karena itu, e-komik menjadi salah satu alternatif yang bisa kita gunakan sebagai media atau alat peraga. Bapak dan Ibu, baik pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai komik. Kita tahu bahwa media komik ini bisa dikatakan sebagai media pembelajaran yang sederhana, jelas, mudah dipahami, dan lebih bersifat personal sehingga bersifat informatif dan tentunya edukatif. Nah, komik sendiri Bapak dan Ibu dapat memiliki arti gambar-gambar ya, serta lambang-lambang lain yang tentunya berdekatan dan tentu kita kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari sehingga menyampaikan informasi pun kita gampang kepada siswa. Apalagi media komik ini Bapak dan Ibu ya, pada dasarnya dapat mendorong siswa membangkitkan minat belajar mereka. Komik itu kan bisa membuat peserta didik kita mau membaca tanpa perasaan terpaksa atau harus dibujuk terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari komik ini Bapak dan Ibu telah banyak sebenarnya dimanfaatkan oleh negara-negara maju sebagai alat untuk meningkatkan minat baca pada anak ya, terutama pada buku pelajaran. Salah satu negara yang telah memanfaatkan komik ini sebagai salah satu pendukung keberhasilan pendidikan adalah Jepang, Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh komik yang sudah saya buat. Sebenarnya banyak sekali ya aplikasi-aplikasi untuk membuat komik secara digital. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Saya membuat sebuah komik yang judulnya Memasak Bersama Dengan Ibu. Dan ini berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu yaitu Bahasa Indonesia berkenaan dengan materi teks prosedur. Nah, kelebihan dari komik ini Bapak dan Ibu, karena dia komik digital, kita bisa mencetaknya untuk kita pakai di sekolah atau kita bisa bagikan kepada siswa secara daring. Jadi ini bisa bermanfaat sekaligus Bapak Ibu, bisa untuk pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, salah satu aplikasi online yang membantu kita untuk membuat komik atau komik digital yaitu Pixton. Nah, sebenarnya banyak sekali ya aplikasi untuk membuat e-komik ini. Tetapi saya ingin memperkenalkan Pixton kepada Bapak dan Ibu. Nanti di akhir penjelasan ini akan saya jelaskan apa kelebihan serta kekurangan aplikasi untuk membuat e-komik ini. Setelah Bapak dan Ibu masuk ke Google dan melakukan pencarian mengenai pixton.com, Bapak Ibu langsung dihadapkan dengan tampilan seperti ini, lalu klik edukator ya. Karena kita sebagai pendidik maka harus memilih edukator dan muncullah 3 cara bagaimana kita untuk masuk, yaitu dengan sign up with Google. Itu yang paling gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan diarahkan untuk masuk melalui email. Saya pilih email pribadi, lalu kita masukkan kata sandi. Kebetulan saya juga sudah masuk ya Bapak Ibu, jadi langsung diarahkan ke menu yang ada di dalam pixton.com. Nah, ini menunya ada 3 macam, jadi kita langsung klik saja My Comic karena kita akan langsung membuat komiknya Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga ada 2 menu, kita langsung create now atau membuat komik langsung. Nah, kira-kira tampilannya yang akan muncul seperti ini, ada 2 layar, yaitu layar putih sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di sini juga disediakan beberapa macam menu ya. Ada backgroundnya, ada karakter, ada fokus, serta ada words atau kalimat yang akan diucapkan oleh tokoh nanti. Nah, backgroundnya banyak sekali Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa pilih background mana yang disuka dan disesuaikan dengan materi pelajarannya. Nah, saya akan coba salah satu background. Nah, saya akan mengambil background yang ini. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan dan sudut sebelah kiri Bapak dan Ibu. Jadi kira-kira begini ya tampilannya. Lalu kita juga bisa menambahkan karakter atau tokoh-tokoh yang ada di dalam ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilih background ya sesuai dengan pilihan yang tercantum di situ. Nah, banyak sekali backgroundnya Bapak dan Ibu. Nah, baik, saya akan memilih karakter
atau tokoh yang akan dijadikan tokoh di dalam komik saya. Nah, tokoh-tokoh ini banyak sekali ya Bapak Ibu, mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, orang tua, semuanya bisa. Nah, jadi ini sangat menarik sekali. Nah, setelah muncul Bapak dan Ibu, kita akan memilih karakter yang sesuai. Nah, saya akan coba memilih salah satu karakter. Saya akan memakai karakter seorang laki-laki dewasa. Nah, lalu kita klik salah satunya, maka nanti di sebelah kanan akan muncul karakter yang kita pilih atau yang kita klik tadi. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, sudah muncul. Lalu tinggal Bapak dan Ibu bisa mengganti outfitnya atau pakaian, lalu warna, serta wajah ya, atau bentuk rambut segala macam. Nah, saya akan coba ganti outfitnya dulu menjadi jas berwarna coklat. Nah, ini akan berubah langsung. Lalu juga Bapak dan Ibu bisa mengganti mata, bola mata, serta warna rambut juga, serta nah, model rambutnya juga bisa diganti Bapak dan Ibu. Menarik sekali ya. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu juga bisa menentukan fokus. Fokus ini Bapak dan Ibu menentukan sudut mana yang menurut Bapak dan Ibu cocok untuk posisi dari si tokoh tersebut. Nah, saya coba posisi yang ini saja ya, ketika dia berjalan mengarah keluar. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga bisa memilih dramatik serta location. Nah, ini sama ya fokusnya juga. Nah, saat ini saya coba pakai yang tadi saja. Lalu saya masukkan words atau kata-kata. Nah, untuk kalimat atau kata-kata ucapan itu kita bisa milih juga. Apakah dia berbicara, dia berpikirkah, atau bergumam dalam hati. Nah, sekarang saya coba saja untuk dia berucap kalimat ada apa ribut-ribut ya. Nah, gitu. Lalu kita checklist sehingga akan muncul nanti di atas kepala balon ucapan atau perkataan oleh si tokoh. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa mengubah ekspresi wajah dari si tokoh. Nah, ekspresi wajah si tokoh ini bisa karena dia bertanya ya. Jadi kita bisa mengubah wajahnya seperti sedang bertanya-tanya gitu. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa memilih berbagai macam ekspresi wajah ya. Banyak sekali pilihannya mulai dari senang, sedih, marah, dan lain-lain. Lalu untuk action Bapak dan Ibu, menu berikutnya, action ini adalah tindakan. Seperti apa tindakan tokoh? Tentu kita menyesuaikan dengan ucapan dia ya. Saya coba satu saja. Nah, kira-kira begini, dia seolah-olah ada apa ya, ribut-ribut, jadi dia heran. Jadi saya coba pakai ini. Lalu bisa Bapak dan Ibu ubah juga, dia menghadap ke kiri, ke kanan, atau menghadap ke arah depan. Nah, begini, saya cobakan seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu kita masuk ke cerita berikutnya. Nah, cerita bersambung ini ceritanya. Lalu kita klik add panel ya di sebelah kiri. Di sebelah kiri add panel, lalu nanti akan muncul juga sama backgroundnya. Tapi Bapak dan Ibu apabila ingin mengganti background yang lain juga boleh ya. Saya coba dulu pakai background yang sama, tapi saya tidak mau memakai karakter yang ini, sehingga saya hapus dengan cara mengklik tanda silang yang ada di dekat karakter tadi. Lalu saya coba pilih add karakter baru atau tokoh baru. Saya coba ambil salah satu tokoh atau karakternya anak kecil ya. Nah, lalu saya pilih satu, saya klik. Nah, lalu muncullah anak kecil yang sudah dipilih tadi. Nah, sama seperti yang tadi Bapak dan Ibu juga bisa mengubah fokusnya, actionnya, kata-katanya, sama persis seperti yang tadi. Nah, saya coba yang ketiga ya. Yang ketiga, saya ingin memakai background yang berbeda. Nah, sekarang saya coba memakai background suasana kantor ya. Suasana ruangan kantor. Kira-kira begitu. Suasana ruangan kantor atau kamar ini ya Bapak dan Ibu. Nah, lalu saya ganti karakternya lagi. Persis langkah-langkahnya seperti yang pertama dan yang kedua. Saya coba mengganti karakter dengan ini. Nah, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira begini. Lalu kita coba fokusnya diubah. Saya coba fokusnya yang lebih dekat. Nah, lalu kita kasih dia ucapan seolah-olah dia sedang bertanya kepada seseorang ya.
Nah, kalau bila sudah oke, kita checklist lagi. Maka akan muncul balon perkataannya. Lalu face, kita ubah lagi ekspresi wajahnya karena dia bertanya jadi dia agak heran. Nah, ekspresi wajah ini kita ubah. Dan Bapak Ibu juga bisa mengganti ya ekspresi wajah ini dengan mata atau berbagai yang lain. Mata itu juga ada di pilihannya Bapak dan Ibu ya, mata yang menghadap kemana. Dan untuk actionnya juga kita bisa ubah Bapak dan Ibu. Ini saya mengkliknya ada tanda tangan ya, ada tangan yang memegang benda juga bisa Bapak dan Ibu pilih. Tangan kiri ataupun tangan kanan gitu. Apabila sudah selesai kita klik done, lalu kita tulis judul dari komik kita. Nah, saya beri judul saja komikku. Lalu continue. Dan setelah selesai, maka kita akan diarahkan dengan hasil. Nah, kira-kira ini hasilnya. Ini baru halaman pertama ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau banyak itu sampai ke bawah. Nah, kita akan coba untuk memprint Bapak dan Ibu ya. Memprint. Nah, namun sayang Bapak dan Ibu, Pixton ini kelemahannya adalah berbayar. Jadi kita hanya bisa memakainya selama 1 minggu itu gratis Bapak dan Ibu. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan snipping tool, yaitu screenshot dari komputer kita sendiri. Jadi kita screenshot. Inilah salah satu alternatif kita ya, pakai snipping tool yang ada di dalam komputer kita. Lalu kita save. Kita simpan filenya ini sehingga nanti akan tersimpan bagian-bagian lalu bisa nanti kita gabungkan dalam bentuk PDF sehingga PDF itu bisa kita bagikan kepada siswa kita Bapak dan Ibu. Juga kita bisa bentuk kita ubah menjadi QR, juga bisa kita bagi kepada siswa kita. Nah, kira-kira begini bentuknya Bapak Ibu ya. Lalu kita bisa logout. Nah, semoga salah satu aplikasi ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk membuat sebuah komik yang menarik dan tentunya sesuai dengan materi Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, demikian penjelasan saya mengenai komik, contoh hasil komik yang sudah dibuat, serta salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah e-komik. Dan e-komik ini sangat-sangat direkomendasikan di dalam pembelajaran kita karena bisa digunakan dalam proses pembelajaran daring maupun luring, serta meningkatkan minat baca anak, serta meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya. Nah, saya rasa masih banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat e-komik. Namun mudah-mudahan salah satu alternatif ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk membuat media pembelajaran atau alat peraga berupa e-komik. Demikian Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.